Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class and good morning for you all. This is English class for SMK grade 10 for the basic competence atau kompetensi dasar 9. Menu, schedule, and sign. Indikator pencapaian kompetensi dalam KD ke-9 ini adalah aspek pengetahuan serta aspek keterampilan. Seperti bisa dilihat sini, Anda harus menyusun menu, schedule, atau sign. Dan struktur teksnya Anda harus bisa mengidentifikasi struktur teks dari menu, schedule, dan sign. Kemudian dari unsur bahasa, Anda harus bisa menggunakan kalimat yang sering dipakai dalam menu, schedule, dan sign. Serta Anda harus bisa menggunakan artikel e dan the. Untuk aspek keterampilan, Anda diharapkan bisa menulis menu, schedule, dan sign dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran, setelah membaca contoh teks menu, schedule, dan sign, Anda dapat mengidentifikasi struktur teksnya. Setelah membuat tabel kalimat atau ekspresi dalam menu, schedule, dan sign, Anda bisa mengklasifikasikan struktur teksnya. Yang ketiga, setelah mempelajari artikel e dan the, Anda dapat melakukan latihan serta menggunakannya. Serta setelah Anda mempelajari dan berlatih seluruh materi, Anda bisa menyusun teks menu, schedule, dan sign. Sebagai langkah awal, mari kita dengarkan listening berikut ini. Sebelum kita dengarkan, ada baiknya Anda untuk melihat dulu pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Who is the announcement for? Kepada siapa pengumuman ini ditujukan? Yang kedua, what is the announcement about? Tentang apa pengumuman ini? Yang ketiga, where do you think you will hear that kind of announcement? Di mana Anda berpikir Anda mungkin akan mendengarkan sejenis pengumuman ini? Dan yang terakhir, why do we need to write or use an announcement? Kenapa kok kita butuh menggunakan atau menulis sebuah pengumuman? Kita dengarkan bersama-sama ya. Saya akan putar beberapa kali. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing at Wanda International Airport in Surabaya. The local time now is 7:10 p.m. Surabaya time is 1 hour behind Makassar time. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lock the front table securely, and make sure the window shield is up. Bisa menangkap atau belum? Kalau belum, mari kita ulangi lagi ya. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing at Wanda International Airport in Surabaya. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing on Juanda International Surabaya from Makassar. Jadi ini adalah pengumuman bahwa mereka akan segera mendarat di mana? Ya. Terus? The local time now is 7:10 p.m. The local time is now 7:10 p.m. Waktu jam sekarang adalah jam 7:10 p.m. PM itu adalah ya mulai dari jam 12 siang, berarti 7:10 p.m. itu adalah jam 7 lebih 10 malam ya. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing at Wanda International Airport in Surabaya. The local time now is 7:10 p.m. Surabaya time is 1 hour behind Makassar time. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position. Ya. Jadi waktu di Surabaya itu adalah 1 jam di belakang dari Makassar ya. Please fasten your seat belt. Silakan Anda berarti harus mengencangkan ya seat belt. Seat belt itu adalah pengencang ya. Jadi sabuk pengaman di kursi pesawat ya, dan upright your seat, dan tegakkan kursi Anda. Seperti itu ya. Who is the announcement for? Kepada siapa kira-kira pengumuman ini? Kepada ya penumpang pesawat. What is the announcement about? Tentang apa pengumuman ini? This announcement is about the landing, tentang pendaratan pesawat. Why do you think you will hear that kind of announcement? Di mana Anda berpikir Anda bisa mendengarkan jenis pengumuman ini? In an airplane, di sebuah ya pesawat terbang. Why do we need to write or use an announcement? Kenapa kita butuh menulis sebuah announcement? To inform people, untuk memberi informasi kepada people about something, tentang sesuatu. Ya, ini transkripsi dari yang kita dengarkan tadi ya. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing at Juanda International Airport in Surabaya. The local time is now 7:10 p.m. Surabaya time is 1 hour behind Makassar time. Please fasten your seat belt. Put your seat back in the upright position. Silakan tegakkan
kursi Anda dalam posisi tegak ya. Lock the front table securely. Kuncilah tabel kursi di depan Anda dengan aman. And make sure the window shield is up, dan pastikan penutup jendelanya itu sudah dinaikkan. Oke ya. Sekarang ini kita latihan vocabulary, nanti kita akan membahas vocabulary ini di latihan ya, bukan di sini. Tapi kita lihat dulu bersama-sama ya cara pengucapannya. Cancel. Cancel itu artinya adalah membatalkan ya. A stadium artinya adalah stadion. An approval artinya adalah persetujuan ya. Proceed ya artinya adalah meneruskan. Mana ini meneruskan? Ya, nanti Anda akan harus menjawab seperti ini juga nanti di latihan ya. In accordance with, sesuai dengan titik-titik ya. Unforeseen, unforeseen itu yang tidak terduga. Foreseen, for itu berarti di depan, seen itu terlihat, tidak dilihat, un itu tidak terlihat di depan, tidak terduga, unforeseen. A first come basis, a first come basis itu artinya yang datang duluan, yang dilayani duluan ya. Tremendous, tremendous itu luar biasa, bagus sekali ya. Registration fee, fee itu artinya biaya. Registration itu pendaftaran, biaya pendaftaran. Reserve, reserve itu artinya sudah dipesan ya. Dihafalkan ya kata-kata seperti ini karena nanti saya akan mengeluarkan ini di dalam latihan. Oke ya. Sekarang kita masuk pada struktur memo. Structure of memo. To whom? Ya, pertama kepada siapa? Employer. From whom? Ini kebalik ya. To whom, kepada siapa, yaitu kepada employee, kepada para employee itu artinya pekerja ya. Employer itu bosnya, ini kebalik ya, jadinya employernya yang di bawah, employee-nya yang di atas. To whom, kepada siapa? Employee, orang yang bekerja. From whom, dari siapa? Dari employer atau orang yang mempekerjakan. Subject, judul, memonya apa? Terus informasi yang ingin disampaikan kepada bawahnya itu apa? Misalnya memo, nanti akan ada rapat jam sekian, itu berarti memo. Dari siapa? Dari bos kepada atau dari atasan kepada bawahan. Ini struktur memo ya. Kemudian struktur dari sebuah menu. Biasanya kalau Anda bisa melihat menu, itu adalah di sebuah restoran ya. Ada title, ada judulnya, ada itemsnya, misalnya food or beverage-nya. Kemudian ada price list-nya, ada daftar harganya. Kalau sekarang misalnya Anda mau melihat menu, itu tidak harus pergi ke restoran. Di GoFood atau di GrabFood itu juga ada ya. Kalau Anda pernah punya aplikasi GrabFood atau GoFood, itu ada di situ menu ya. Strukturnya ada judulnya, ada barang yang ditawarkan, serta ada daftar harganya. Kemudian, structure of schedule, struktur dari sebuah jadwal. Jadwal itu macam-macam ya, misalnya jadwal keberangkatan, jadwal pesawat, jadwal kereta api, jadwal kapal, jadwal macam-macam ya. Title, ada judulnya, misalnya jadwal kedatangan dan jadwal keberangkatan ya. Time, date, place, waktunya, tanggalnya, tempatnya di mana. Target or object optional, ini tidak harus ada ya. Kalau Anda pergi ke misalnya stasiun kereta api, pasti juga melihat struktur dari jadwal tersebut. Bahkan di sekolah pun ada ya struktur jadwal itu sendiri. Structure of sign, struktur dari sebuah tanda. Tanda itu Anda bisa lihat di mana. Anda bisa melihat tanda itu ya di mana-mana. Misalnya perhatian, jalan berlubang itu sebuah tanda, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sign itu macam-macam, dalam bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Kalau dalam bahasa Inggris contohnya apa? Harus ada misalnya ada attention-nya, ada tulisan attention, perhatian, hati-hati kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini tidak harus ada, optional. Terus yang harus ada itu adalah content atau information-nya, ada informasinya, ini yang harus ada ya. Hati-hati jalan berlubang atau hati-hati banyak jalan berlubang. Nah itu intinya itu adalah banyak jalan berlubangnya, itu yang harus ada. Kalau tulisan hati-hati atau tulisan perhatian itu tidak harus ada. Closing, closing itu penutupnya, ini juga tidak harus ada. Closing itu misalnya ada tulisan, misalnya di atas hati-hati jalan berlubang, atau di bawahnya hati-hati perhatian jalan ditutup, terus bawahnya ada tulisan silakan ambil jalan alternatif. Nah itu ya closingnya, optional, tidak harus ada. Tapi kalau dibutuhkan ya bisa dituliskan seperti itu ya. Ini contoh dalam bahasa Inggris serta dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita akan melihat sebuah contoh teks tentang pengumuman ya.
atau announcement. Saya bacakan, cancellation of JYJ concert in Singapore. Dear fans and media, this is an official announcement to inform everyone that we have just been notified by CG's Entertainment, the artistic agency of JYJ, that they have decided to cancel JYJ World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23rd of April 2011 at Singapore Indoor Stadium. Ini adalah pengumuman bahwa mereka sudah diberitahu bahwa tur dari JYJ di Singapura yang tanggal 23 April itu di Singapore Indoor Stadium dibatalkan. Ya, kemudian, it is with utmost regret that we have to accept that this cancellation notice from the artistic agency. At this point in time, we have submitted the final plans for stage seating and ticketing for the agency's approval so as to proceed with the official announcement on ticket sale. Dengan penyesalan mendalam, kami harus menerima peringatan pembatalan ini dari agen artis ini pada saat ini. Kami telah mengumpulkan rencana final untuk panggung, tempat duduk, dan tiket untuk persetujuan agen sehingga bisa dilanjutkan dengan pengumuman resmi tentang penjualan tiket. These plans are in accordance with the regulation required by the authorities in Singapore and the budget allocated for the concert. Rencana ini adalah sesuai dengan peraturan yang dipersyaratkan oleh otoritas di Singapura dan budget yang dialokasikan untuk konser. It is most unfortunate that the plans are not approved by CG's and their decision is to cancel the concert. Tapi sangat disayangkan, unfortunate ya, bahwa rencana tersebut tidak disetujui oleh CG's dan keputusannya mereka adalah untuk membatalkan konser. We respect the agency's decision and with great regret we are unable to change their mind but to accept this unforeseen circumstance that is beyond our control. Kami menghargai keputusan agen tersebut dan dengan penyesalan mendalam kami tidak mampu mengubah pikiran mereka, tapi harus menerima keadaan circumstance ya, unforeseen yang tidak diduga ini yang berada di luar kendali kami. We understand the disappointment as well as the inconvenience caused due to the cancellation and we sincerely apologize especially to the fans of JYJ. Kami memahami kekecewaan seperti juga ketidaknyamanan yang disebabkan dikarenakan oleh pembatalan dan kami dengan tulus hati memohon maaf terutama untuk fans dari JYJ. Ini semua Anda bisa melihat di dalam buku paket ya, dimulai halaman 81 ya. Jadi saya hanya membacakan saja. Nanti ini juga harus Anda kerjakan soalnya ya di latihan online. Kemudian yang kedua ya, ini juga Anda akan membaca ini dan kemudian harus menjawab soal-soal yang ada di latihan ini ya, latihan online. Ya, ini juga sama. Ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai artikel e dan the. E dipakai untuk benda yang belum disebutkan atau belum diketahui. Misalnya, Anda bilang sebuah apel. Ini sebuah apel. Jadi apel tersebut baru benda yang pertama dikatakan atau belum diketahui ya. An apple atau kalau an itu untuk yang benda yang awalnya itu adalah huruf hidup ya, misalnya apple. Kalau pen itu kan awalnya huruf mati ya, maka pakai gitu ya. The dipakai untuk benda yang sudah disebutkan atau sama-sama sudah diketahui. Untuk supaya lebih jelas kita kasih contoh ya. I have a pen, the pen is blue. Saya punya sebuah bolpen, bolpen tersebut itu warnanya biru. Jadi pen ini kalau pertama kali disebutkan itu pakainya Tapi kalau sudah kita ketahui the pen is blue karena bolpen yang dirujuk itu adalah bolpen yang disebutkan pertama kali tadi, maka kita kasih the pen is blue. Ini contohnya ya. Nanti latihannya ada di online juga ya. Oke, sekian, terima kasih atas latihannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan karena latihan itu saya hitung sebagai presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.